Halo. Pul. Oh. Ya. Halo semuanya, jadi di sini aku lanjut ke lab selanjutnya, yakni lab 2.3.5, yakni use a port scanner to detect open ports. Oke, jadi di sini kita tentang port gitu, dan kita bakal menggunakan nmap, a port scanner, and a mapping tool to detect open ports. Oke, jadi kita yang pertama kita langsung aja ke step pertama. Yakni di step pertama ini kita disuruh open a terminal window in the CSA Lab VM. Di sini aku udah buka Lab VM-nya. Langsung aja kita klik ke terminal. Kemudian kita ketik ini ya, nmap localhost. Oke. Jadi di sini ada 21, 22, 23 dan 24, 6 dan 6341, sorry. Nah, jadi kalau di aku ini ada 21, 22, 23 dan 631. Oke. Nah, selanjutnya provide a description of the services associated with each open port. Oke, aku coba 21 dulu, terus 22, terus 23, terus 631 ya. Oke, jadi di sini ini udah ada ini guys, udah ada penjelasannya. Kalau 21 ini ya ini file transfer protocol control atau FTP. Kalau 22 itu adalah secure shell atau SSH. Terus yang ke 23 itu adalah telnet, telecommunication network, bisa dibilang telecommunication network ya. Oke. Dan kemudian terakhir 3631 itu adalah 631 tuh IPP. Nah, di Linux tuh nggak ada ya. 31 itu IPP. Oke. Terus selanjutnya research the vulnerabilities associated with each of these open ports. Oke, aku coba bentar. Coba translate dulu ya teman-teman, aku takut salah ngertiin. Oke teman-teman, jadi aku tadi udah translate dan juga udah nyari tahu nih tentang keretanan apa aja yang mungkin akan terjadi ketika salah satu atau kayak masing-masing port ini terbuka. Oke, yang pertama itu kita semisal ini aku tadi nge-search gitu di internet. Jadi kalau misalnya 21 ini kan port 21 ini kan file transfer protokol. Nah, dia tuh itu udah protokol yang lama dan udah sering digunakan untuk mentransfer file melalui internet. Nah, jadi contohnya itu filenya itu adalah kayak kredensial, informasi lain yang melalui FTP ditransmisikan dalam teks biasa tanpa enkripsi. Nah, terus selanjutnya untuk port 22, nah ini port 22 ini tuh SSH atau Secure Shell. Nah, port 22 ini rentan terhadap serangan brute force. Oke, nah terus selanjutnya itu port 23, yakni karena udah lama dan nggak aman, nah si telnet itu tuh basically sama kayak SSH, cuman dia nggak ada keamanan SSH-nya. Itu sama hampir nggak jauh beda lah sama SSH, tapi dia nggak ada keamanan SSH-nya, nggak ada keamanannya. Jadi kan dan dia juga udah lama dan jadi itu yang bikin dia nggak aman. Nah, jadi si telnet ini tuh rentan terhadap banyak serangan kayak misalnya brute force, credensial, brute force credensial, spoofing dan sniffing credensial. Oke, terus selanjutnya ada eh, port 631 atau IPP, itu Internet Printing Protocol. Nah, ini tuh IPP ini memungkinkan untuk perangkat pencetak dan server pencetak untuk berkomunikasi di jaringan. Nah, namun jika si layanan IPP ini aktif, nah berarti siapapun itu bisa terhubung ke
printer ini atau device ini secara anonim. Oke, untuk selanjutnya aku lanjut di step ketiga yakni use administrative privilege with Nmap. Oke, jadi type the following command in the terminal to scan the computer's GDP ports. Oke, jadi ini kita disuruh untuk type ini. Oke, kemudian kita klik aja enter, habis itu kita masukin passwordnya. Oke, habis itu kita tunggu aja starting Nmap. Oke, udah selesai. Kemudian kita disuruh pertanyaannya adalah what UDP are open. Oke, jadi di sini UDP-nya itu yang open ada dua ini ya guys. Ada 631 dan 5353. Oke, kemudian describe the purpose of the UDP services associated with each port. Oke. Nah, jadi mungkin kalau dilihat dari terminalnya di sini ada tulisan filter IPP dan filter zero config sih, zero configuration, sorry. Jadi ya mungkin untuk port 631 itu untuk filter IPP, kemudian 5353 itu untuk filter zero configuration ya. Oke. Di situ uh, he searched the vulnerabilities associated with each of these open ports. Oke. Jadi kalau yang 631 mungkin aku bisa ngambil di sini aja ya, teman-teman. Ya, dia kekurangannya ya karena semua orang bisa 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 terhubung secara anonim. Nah, tapi untuk 5353 ini 5353 ini ntar aku coba research dulu ya. Oke, jadi aku udah nge-search untuk si 631 kan kita tahu kalau misalnya dia itu rentannya ya karena orang bisa siapapun bisa login, siapapun bisa connect ke device itu secara anonim. Kayak kalau misalnya 5353 ini dia itu bisa eh, membuat si host yang pengen nge-hack itu bisa tahu informasi yang emang lagi yang pengen dia hack secara jarak jauh. Terus juga sih ini tuh bisa eh, menjuru kepada DOS attack dan juga serangan amplifikasi DDoS. Oke, aku lanjut ke selanjutnya. Yakni kita disuruh untuk type command nmap sv localhost. Langsung aja. Oke, ada host is up, udah benar. Ada benar nggak? Oke, eh ini salah ya, ini kayaknya salah deh. Guys, ini kayaknya salah. Salah, salah ini. Nah, ini baru benar. Ya, kita tunggu aja ya guys. Starting and map. Jadi kayaknya emang benar yang atas sih guys. Benar yang atas. Soalnya ini kalau aku tungguin nggak selesainya lama sih. Oke, aku langsung lanjut ke step keempat. Yakni capture SSH keys. Oke, jadi tadi suruh type the following command in terminal to initiate the script. Oke, kita tulis saja ini copy, kemudian kita paste di sini. Sorry, paste commandnya. Kita klik enter.
Oke. Kemudian capture the SSH keys for the SSH keys yang mana tuh? Gak ada itu. Bentar, aku coba. Apa benar ya? Ya, sorry. Aku coba tungguin dulu teman ini. Kalau misalnya pakai localhost ini. Oke, nah ini setelah tadi aku tungguin si loadingnya. Jadi ini udah muncul nih teman-teman nih. Scan-nya udah muncul semua. Oke, jadi udah selesai. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya ya ini what are the values of the SSH keys? Oke, jadi kalian tinggal ini SSH keys host key-nya nih guys. Jadi kalian tinggal uh, copy aja berarti ini ya ini dua ini ya copy aja ke sini ya SSH keys kita. Kocek banget. Terus, nah ini dia dua ini adalah SSH keys kita. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah how would an attacker use this information? Oke, jadi jawabannya itu adalah ya untuk mendapatkan uh, remote access, sorry remote access yang belum ya, yang belum terauthorize ke si ke si target hostnya. Oke, jadi itu dia. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, how could you prevent the cyber attack from stealing the key information? Oke, jadi menurut aku caranya ya kita kalau di istilahnya itu adalah out of band key exchange. Jadi kita ngasih key informationnya itu melalui telepon, teks atau email. Nah, misal kayak kalian pernah nggak sih kalian mau login Google account. Nah, itu kan kalau misalnya login Google account itu misalnya aku login dari laptop baru ya. Terus nanti aku tuh butuh HP aku untuk kayak misalkan ada kode-kode gitu kan kayak ada kode 3 kode atau 4 kode gitu. Nah, itu nanti aku misalnya disuruh di laptopnya itu 31. Nah, baru nanti muncul di HP ku untuk sorry salah kebalik. Itu kan nanti ada di laptopku ada kayak 4 atau 3 gitu. Nah, nanti di laptopku itu berapa atau semisal sebaliknya sih juga bisa sih. Jadi ya istilahnya kita butuh dua perangkat gitu loh buat uh, authorize si key information ini. Jadi ya kita gunain itu namanya out of band key exchange. Menggunakan HP, teks, email. Ya atau semisal kayak mau login WA itu kan ada sorry kalau login WA sih. Kayak semisal apa ya contoh lainnya tuh. Ya benar sih login WA sih kan biasanya kan ada kode-kodenya gitu kan. Kode atau Shopee deh, Shopee. Itu kan biasanya kan aku kalau misalnya mau login ke akun dia di perangkat yang baru kan pasti ada kayak kode jangan sebarkan ke siapapun. Nah, itu namanya out of band key exchange karena kita perlu emang perangkat yang udah istilahnya dipercaya gitu, terpercaya. Jadi kan untuk kemungkinan diambil informasinya kan jadi berkurang kan. Oke, kemudian kita disuruh, oke jadi itu sih jawabannya. Oke, jadi selanjutnya kita disuruh man and map. Oke, di sini kita cuman disuruh kayak kita cuman disuruh cuma kayak apa sih yang bisa dilakuin dari si nmap ini.
Nah, oke, oke, selanjutnya udah kita quit aja. Oke, jadi itu dia eh, lab dari lab ke 2.3.5 ini. Ya, aku lanjut di lab selanjutnya, teman-teman.